Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari ketiga ini dari acara daurah salafiyah yang ke-9, kita akan membahas materi yang berkaitan dengan aqidah dan manhaj yang insyaallah ta'ala akan kita kaji dari kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Sini ada dua perkara. Yang pertama tentang judul kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau diterjemah secara bahasa, Al-Iqtisad artinya pertengahan atau tidak berlebihan, hemat, tidak berlebihan di dalam Al-I'tiqad, di dalam akidah, keyakinan. Dan kitab ini juga masyhur dengan nama Aqidatu Abdul Ghani Al-Maqdisi. Aqidah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Sebab kitab ini merupakan pembahasan akidah yang disebutkan oleh pengarang secara khusus beberapa perkara yang merupakan pembahasan sekitar sekitar sifat-sifat Allah, juga pembahasan mengenai masalah ruqyat, masalah al-kalam, tentang takdir, Isra dan Mi'raj, syafaat, telaga, ada kubur, dan lain-lainnya dari perkara-perkara yang masuk dalam rangkaian al-iman, arkanul iman. Dan beliau juga membahas tentang khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan beliau juga menjelaskan di akhir kitab satu pasal khusus berkaitan dengan ittiba, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Secara umum, kitab ini sama dengan kitab-kitab akidah para a'immatus sunnah di abad permulaan. Kebanyakan dari mereka ketika membahas tentang tauhid atau keimanan kepada Allah, mereka lebih banyak memfokuskan pembicaraan tentang al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab penyimpangan, di antara penyimpangan yang terjadi, awal kali terjadi di tengah kaum muslimin adalah penyimpangan dalam nama dan sifat-sifat Allah. Dan juga ada beberapa masalah merupakan perkara akidah penting yang diingkari oleh ahli bidah dari para pengikut nafsu dan syahwat, orang-orang yang mendahulukan akal di atas nafs. Merinci hal ini dengan dalil-dalilnya, yang secara umum buku ini adalah buku yang betul-betul menanamkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Judulnya al-iqtisad fil i'tiqad. Al-iqtisad sebagaimana yang kita katakan pertengahan atau hemat, tidak berlebihan dalam berakidah. Ini ciri umum dari syariatul Islam. Agama Islam adalah agama yang pertengahan. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan engkau, atau kami jadikan kalian, wahai umat Islam, sebagai umat pertengahan. Dan ciri umum ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah pertengahan bainal ifrati wat tafriq, bainal gulu'i wal jafa, pertengahan antara sikap ekstrim dan sikap menyepelekan. Dan agama kita dasarnya adalah ittiba', mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak dibenarkan seorang berlebihan dalam perkara agama, dan tidak pula dibenarkan seseorang menyepelekan suatu perkara agama. Tapi kewajiban setiap muslim adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah." Sungguhnya agama itu mudah, dan tidak seorang pun yang berlebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan. Dan masyhur dari hadits Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa pernah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 orang bertanya tentang bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu digambarkan bagaimana kehidupan beliau, maka seakan-akan mereka menganggap sedikit apa yang mereka miliki. Maka muncullah semangatnya, sebagaimana lazimnya orang-orang yang melihat sejarah orang yang lebih baik darinya. Muncul semangatnya untuk beribadah dengan lebih baik. Namun syaitan masuk dari pintu yang lain. Karena salah seorang dari mereka bertiga, adapun saya akan salat lail 1 malam suntuk, tidak akan tidur selama-lamanya. Setiap hari dia akan salat qiyamul lail terus dan tidak akan tidur. Orang yang kedua berkata, adapun saya akan berpuasa setiap hari, tidak akan berbuka selama-lamanya. Adapun yang ketiga, dia berkata, adapun saya tidak akan nikah dengan perempuan. Maksudnya dia akan giat beribadah, dia sibuk dengan urusan perempuan. Maka ketika mendengar hal tersebut atau dilaporkan hal tersebut kepada Rasulullah oleh para istrinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, lalu beliau berkhutbah
Beliau berkata, "Ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum bih." Ketahuilah, sungguhnya saya adalah yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Kata Rasulullah, "Walakinni aqumul laili wa anam." Aqumul laila wa anam. Akan tetapi saya bangun di malam hari, salat, dan saya juga tidur. Wa asum wa aftir. Saya juga berpuasa, dan ada kalanya saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya nikah dengan perempuan. Kemudian Nabi menegaskan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia tidak terhitung dariku. Ini dasar-dasar pijakan pengarang dalam penamaan kitab beliau Al-Ittifaq fil I'tiqad. Pertengahan, hemat tidak berlebihan dalam masalah akidah. Nah, kata sebagian para ulama salaf, al-ittifadu ala sunnah khairun min al-ijtihadi ala al-bid'ah. Hemat di dalam menjalankan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam menjalankan bid'ah. Dan sekali lagi, yang menjadi ukuran bukan banyaknya amalan. Yang menjadi ukuran bukan besarnya upaya dan amalan yang dia lakukan, tetapi yang menjadi ukuran adalah dua perkara: ikhlasnya dan sesuainya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Linabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata para ulama, disebutkan di sini yang paling baik. Tidak dikatakan yang paling banyaknya, tapi yang paling baik. Apa ukuran yang paling baik? Pertanyaan ini diajukan kepada salah seorang imam besar dari a'immah tabi'in yang dikenal dari nama Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ketika ditanya tentang ma ahsanuhu, apa yang diinginkan dia yang paling baik amalannya, kata beliau, akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Ketika beliau ditanya apa makna yang paling ikhlasnya dan paling benarnya, beliau berkata, akhlasuhu maka lillah, yang paling ikhlasnya kalau amalan tersebut dilakukan karena Allah. Wa aswabuh, dan yang paling benarnya makana ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, yang menjadi ukuran adalah amalan tersebut dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu seorang sunni salafi amalannya sedikit, tetapi kadang pahalanya lebih banyak daripada yang lainnya. Lebih banyak daripada yang lainnya. Dan ini seperti yang dikatakan oleh sebagian para ulama salaf, ibadah sesaat di malam hari di atas sunnah itu lebih baik daripada ibadah satu malam suntuk dari orang yang tertipu dan orang yang membesarkan dirinya. Maksudnya menunjukkan dia tidak ikhlas di dalam amalannya. Ya. Nah, ini ciri umum dalam syariatul Islam. Dan asal setiap penyimpangan dan kesesatan adanya kelompok-kelompok yang menyimpan dari kebenaran. Kadang menyimpangnya masuk ke dalam jalur ekstrim, dan kadang menyimpangnya masuk ke dalam jalur menyepelekan. Dan kalau dilacak semua jenis penyimpangan yang pernah terjadi sepanjang perjalanan sejarah umat Islam, tidak keluar dari hal ini, ekstrim dan menyepelekan. Karena itu para ulama salaf rahimahumullah, tatkala mereka adalah manusia yang paling mengenal akan kebenaran,
dan manusia yang paling mengetahui bagaimana hikmah-hikmah syar'i. Maka mereka berusaha untuk menampilkan, untuk menampakkan akidah tersebut, syariat tersebut kepada umat dengan wajah yang paling baik, sehingga bisa dipahami dengan sangat mudah. Nah, ini diantara upaya yang dilakukan di sini oleh pengarang kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan sebagaimana yang dimaklumi dari kebiasaan dan salah satu metode kita, ya, kita mengkaji buku-buku akidah dari para ulama terdahulu. Faedahnya yang pertama, mengembalikan umat Islam kepada kemurnian syariat mereka pada generasi pertama mereka. Sebab Imam Malik berkata, la yuslihu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Sungguhnya akhir dari umat ini tidak akan menjadi benar, tidak akan menjadi baik, kecuali apa-apa yang umat terdahulu menjadi baik dengannya. Maka tahap di dalam memperbaiki umat, kita lihat apa yang membuat generasi pertama dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka dengan itu pula kita memperbaiki akhir dari umat ini dengan mengembalikan umat mempelajari buku-buku para ulama as-salaf, dan disitulah letak ilmu yang sebenarnya. Ya, ini adalah langkah untuk mengembalikan umat kepada kejayaan mereka. Nah, ini sekilas tentang judul kitab. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengarang. Pengarang kitab ini, nama lengkap beliau mungkin kebanyakannya punya kitabnya di halaman 9. Nama lengkap beliau Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Sarur Ibn Rafi' Ibn Husain Ibn Ja'far Al-Maqdisi Al-Jama'ili ثم الدمشقي الصالحي Abu Muhammad, laqabnya Taqiyuddin. Dia adalah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Ibn Ali bin Sarur Al-Maqdisi, lebih disebut dan dikenal dengan nama Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau rahimahullah ta'ala adalah salah seorang imam besar, dan disebutkan bahwa lahirnya beliau di bulan Rabiul Akhir dari tahun 541 Hijriah. Dan ada yang mengatakan dari 544. Nah, dan beliau semenjak kecilnya, karena beliau dari keluarga yang baik, punya perhatian dengan ilmu, maka beliau tumbuh dengan suasana ilmiah, dan beliau termasuk alim ulama yang dikenal dengan rihlah dan banyaknya perjalanan ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Dan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, pengarang kitab ini, beliau tentunya karena terlalu banyak melakukan rihlah, beliau mempunyai guru-guru yang sangat banyak. Nah, dan karya-karya beliau juga sangat banyak. Dan umumnya, sebagaimana kebanyakan ulama terdahulu, mereka mumpuni dalam semua bidang. Namun beliau ini sangat dikenal dalam bidang hadis. Kemampuan beliau dan ilmu beliau dalam bidang hadis dan rawi-rawi hadis. Nah, disebutkan dari halaman 34 sampai halaman 41 dari pendahuluan muhakkik, 55 judul karya beliau.
Di antara buku beliau yang sangat terkenal adalah kitab Al-Kamal fi Ma'rifatir Rijal. Kitab ini menjelaskan tentang rawi-rawi kutubus sittah. Dari kitab inilah bercabang banyak buku yang lain dari para ulama setelah beliau. Al-Hajjaj Al-Mizzi mengarang kitab Tahdhibul Kamal. Ini sebagai tahdhib, mengatur kembali apa yang disebut oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi sambil memberikan tambahan-tambahan. Kemudian dari Tahdhibul Kamal dia banyak cabang lagi. Dari Al-Kamal banyak sebenarnya selain dari Al-Mizzi, ada Al-Mughalltaya dan ada yang lainnya. Dari Tahdhibul Kamal ada lagi buku-buku yang lain seperti Tahdhibut Tahdhib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Tadhibut Tadhhib juga karya Tadhibut Tadhhib karya Al-Hafidz Ad-Dhahabi. Ad-Dhahabi sendiri dari kitab beliau terbentuk Al-Kashif, dan Ibnu Hajar dari kitab beliau Tahdhibut Tahdhib terbentuk Taqribut Tahdhib. Jelas kitab ini dari rangkaian-rangkaiannya, susunannya sudah menunjukkan bahwa para ulama di dalam menyusun rawi-rawi kutubus sittah seakan-akan kembali kepada karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Iya. Kemudian di antara buku beliau yang sangat terkenal adalah kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam ini adalah kitab beliau yang tentunya sudah dicetak dan juga alhamdulillah banyak diajarkan di majlis atau halaqah-halaqah salafin di berbagai tempat. Ya, Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam. Nah, ini sebagian dari karya-karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan beliau dikenal dengan kesabaran ya, dalam menuntut ilmu, melakukan rihlah dan mengalami mihnah, cobaan-cobaan di dalam menyampaikan dan mengemukakan al-haq. Dan ini sudah merupakan sunnatullah terhadap orang-orang yang menghendaki kebaikan. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat." Sungguhnya surga ditari dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, dan neraka ditari dengan perkara yang penuh dengan syahwat. Ya. Karena itu, belajar kalau seorang dalam menuntut ilmu mendapatkan gangguan, cobaan di dalam menyampaikan kebenaran, mendapatkan gangguan maupun cobaan. Ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji siapa yang jujur dalam pengakuannya dan siapa yang berdusta. Dan sekaligus untuk melipat gandakan pahala orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Ya. Kitab ini cukup besar dan panjang. Dan waktu untuk menyelesaikannya 2 hari. Kemudian untuk meringkas waktu, kita akan mulai membaca kitab ini dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kitab ini bisa diuraikan dengan baik dan layak, dan kita juga berharap mudah-mudahan mendapat taufik bisa menyelesaikan kitab ini dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, dikatakan di sini oleh pengarang rahimahullah taala yang meriwayatkan kitab berkata, atau yang menulis kitab, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi yassir wa'ain. Ya, beliau yang menulis memulainya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah merupakan kebiasaan dalam penulisan didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini semua mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menulis rasail, surat kepada para al-muluk, beliau menulisnya, atau kepada yang lainnya beliau menulis dengan memulai tulisan surat beliau dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kandungan kalimat ini luar biasa bagi siapa yang memahaminya. Bismillah dimulai dengan huruf ba. Ba artinya kalau diterjemah dengan isim
nama Allah. Dengan nama Allah. Nah, dalam bahasa Arab, dengan nama kalimat ba itu dinamakan bismillah, dinamakan jar majrur. Harus ada muta'alliqnya. Harus ada muta'alliqnya. Apa arti muta'alliq? Yaitu kalimat tersebut tergantung kepadanya atau terkait dengannya. Nah, itu muta'alliq. Jadi kalau dikatakan dengan nama Allah, ya, masih ditanya dengan nama Allah apa? Dengan. Maka disebut oleh para ulama bahwa muta'alliqnya di sini adalah bentuknya fi'il. Sebab asal dalam ta'alluqat kembali kepada fi'il. Kemudian muta'alliqnya diakhirkan supaya memberikan makna ikhtisar, kekhususan, dan dibuat umum supaya kalimat ini bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Dan disebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, digunakan dalam keadaan memulai menulis. Maka takdirnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya menulis. Kalau dia berjalan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya berjalan. Jadi seakan-akan dalam seluruh keadaannya ia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mendapatkan taufik dalam setiap amalan dan upayanya. Dan manusia, sebagaimana yang dimaklumi, tidak memiliki apa-apa. Ia berusaha, namun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bergantung kepada Allah, memohon taufik kepadanya. Ini adalah perkara yang harus dipegang oleh setiap muslim dan muslimah. Jangankan kita, para nabi dan para rasul, keadaannya seperti itu. Perhatikan Nabi Syuaib. Beliau berkata, "In aradtu illa al-islah ma istata'tu, wa ma taufiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib." Saya tidak menginginkan kecuali islah semampuku, dan tidak ada taufik bagi saya kecuali hanya kepada Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah saya bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya lah saya berserah diri. Terikat dan tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kalam an-nasikh, kalam yang menulis risalah ini, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu si penulis berkata, Rabbi yassir wa a'in, wahai Rabbku mudahkanlah dan bantulah. Ya. Ini menunjukkan besarnya ketergantungan. Dan seorang muslim hendaknya membiasakan dirinya dengan etika dan uslub yang seperti ini. Sebab diri dalam Al-Quran dikatakan inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu senang dengan yang jelek kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Maka hendaknya berusaha senantiasa membiasakan diri dengan perkara yang baik, terikat dengan Allah, mengembalikan perkara kepada Allah. Ini adalah ciri seorang muslim yang bahagia dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nasif, walhamdulillahi wahda, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan segala puji hanya untuk Allah semata. Hasbunallah, dialah Allah yang mencukupi kami, wa ni'mal wakil, dan dialah Allah sebaik-baik tempat bergantung, ya, tempat menyerahkan atau sebaik-baik tempat menyerahkan perkara. Kata An-Nasih, penulis, ya, menulis risalah ini, kata beliau, qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Zahid, berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Zahid. Al-Imam adalah imam di dalam agama. Ya, kalimat imam biasanya digunakan untuk para ulama yang menjadi panutan di tengah umat. Ulama terkenal yang menjadi panutan di tengah umat secara umum. Ini disebut imam.
Dan orang yang ingin sampai ke derajat ini tentunya butuh usaha dan upaya. Dalam Al-Quran dikatakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka para imam, memberi petunjuk dalam perkara agama kami. Kapan mereka dijadikan para pemimpin dalam agama? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami adalah orang-orang yang yakin. Maka dibutuhkan dua syarat ini. Dan ini hendaknya menjadi teladan dan hendaknya menjadi panutan bagi setiap muslim dan muslimah yang menghendaki kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kata beliau al-alim. Al-alim adalah artinya orang yang berilmu. Al-zahid, orang yang zahid. Nah, al-hafidh. Al-hafidh artinya yang banyak hafalannya. Hafalan pada zaman Abdul Ghani Al-Maqdisi itu tidak sama dengan zaman Imam Al-Bukhari. Pada setiap zaman terus-menerus ada perbedaan, dan kadang makin berakhir suatu zaman atau makin belakangan suatu zaman, maka kalimat al-hafidh itu derajatnya lebih rendah, penggunanya atau syarat penggunanya lebih rendah. Dan di zaman misalnya Imam Al-Bukhari, tidak dikatakan al-hafidh kecuali kalau dia mengatakan, kecuali kalau dia menghafalkan ratusan ribu hadis. Di zaman Imam Al-Bukhari. Tapi mungkin di zaman setelah itu ya jarang yang mampu menghafal seperti itu. Mungkin dikatakan tidak ada yang mampu menghafal seperti itu. Kenapa ada kemampuan yang berkurang? Ini dilihat dari banyak sisi. Ya, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meletakkan berkah pada orang-orang yang awal. Kemudian yang kedua, tingkat-tingkat hafalan atau sanad-sanad yang dihafal pada zaman terdahulu itu lebih sedikit daripada zaman belakangan. Ini juga kadang yang menyebabkan mereka di dalam menghafal hadis-hadis ada perbedaan. Nah, kata beliau, qala Syekh al-Imam al-Imam al-Alim al-Zahid al-Hafidh Taqiyuddin. Taqiyuddin laqab beliau, gelar beliau Abu Muhammad. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid ibnu Ali ibnu Sarur al-Hambali al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Disebut beliau al-Hambali. Al-Hambali nisbah kepada mazhab Hanbaliyah, mazhab seri mazhab Siti Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Para ulama terdahulu yang menisbahkan ke dirinya ke mazhab, penisbatan tersebut sifatnya hanya dari sisi mansya'nya, awal tumbuhnya mereka. Kadang dari sisi yang lain, dari sisi asal pijatan. Sebab di dalam memahami fikih, kadang seseorang butuh pijatan awal. Dan ini diantara metode dan manhajiyah dalam belajar. Ya, kadang dia pijat dalam satu mazhab Hanbali misalnya. Ya, dari situ dia tekuni, kemudian berpindah kepada yang lainnya. Tapi bukan artinya dia terpaku atau terbatas dalam manhaj Hanbali saja. Ya. Karena itu kita dapati seperti pengarang ataupun seperti yang lainnya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim. Ya. Kita dapati mereka, kalau ada ucapan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka tolak, walaupun itu ucapan Imam Ahmad. Nah, maka penisbatan di sini Hanbali ini bukan suatu penisbatan yang berarti seorang itu boleh bernisbah kepada madhab, kepada madhab, akan tetapi penisbatan ini dari arah yang kita sebutkan tadi. Mungkin dari asal tumbuhnya, ya tumbuh di lingkungan orang-orang Hanbali. Mungkin dari sisi yang lainnya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Al-Maqdisi nisbah kepada Baitul Maqdis. Iya, nisbah kepada Baitul Maqdis. Di sini awal mulai kitab beliau. Kata pengarang Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi al-mutafarri bil-kamali wal-baqa wal-izzi wal-kibriya al-mawsufi bis-sifati wal-asma al-munazzahi an al-ashbah wal-nudara alladhi sabaqa ilmuhu fi bariyatihi bi-muhkam al-qada min al-sa'adati wal-shaqa واستوى على عرشه فوق السماء وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء
wa syari'atil barra Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin al-atqiya salatan daimatan ila yaumil liqa. Ini khutbah pendahuluan dari pengarang Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan khutbah ini di kalangan para ulama ahli bahasa disebut dengan nama, secara khusus dari kalangan para ulama ahli balaghah disebut dengan nama bara'atul istihlal atau bara'atul muttali. Apa itu bara'atul istihlal? Yaitu pengarang kitab membawakan konteks khutbah. Dari arti konteks khutbah tersebut akan dipahami maksud dari apa yang akan dia terangkan. Maksud dari apa yang dia terangkan. Misalnya seorang ingin berbicara tentang surga dan neraka. Iya. Maka di awal khutbahnya dia membawakan khutbah yang kira-kira bisa menggambarkan tentang surga dan neraka, dipahami. Saya dikatakan alhamdulillahi bil arshil majid al-batashil syadid al-fa'al lima yurid al-muntaqimu liman asahu ba'da al-indar wal wa'id. Saya katakan segala puji hanya untuk Allah yang memiliki arsy yang maha agung, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, ya, yang mengerjakan apa yang Allah inginkan, dan yang sangat keras siksaannya setelah dia memberi peringatan. Nah, ini kadang bisa mewakili mana khutbah atau mana yang dia akan bawakan. Nah, demikian pula pengarang di sini. Kalau beliau ingin berbicara tentang masalah akidah, secara khusus beliau fokuskan tentang asma sifat, maka beliau bawakan khutbah yang mengesankan apa yang beliau akan sebutkan dari pembahasan. Kata beliau, alhamdulillahi al-mutafarri bil kamali wal al-baqa. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang bersendirian dengan kesempurnaan dan kekekalan. Disebut di sini alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala pujian. Alif lam dalam bahasa Arab disebut dengan nama istighraq jinsiyah. Ya. Menunjukkan seluruh jenis masuk. Kalimat hamdun dalam konteks bahasa Arab itu kata tunggal sebenarnya. Tapi begitu masuk alif lam, maka maknanya bermakna segala puji. Ya. Kalau hamdun arti asalnya satu pujian. Tapi masuk alif lam dikatakan alhamdu artinya segala pujian. Sama seperti ayat wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu wal malaku. Al malak satu di sini. Kalau diterjemah satu malaikat bersaf-saf. Namun dia pakai alif lam karena itu ketika diterjemah, ya bukan satu malaikat diterjemah, tadi katakan dan seluruh jenis malaikat datang. Datanglah Rabbmu dan seluruh jenis malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Ini di antara keindahan dalam bahasa Arab. Kadang dari konteks kalimat ada tambahan alif lam, ya, ini memberikan kandungan makna. Ada tambahan satu huruf saja, kadang memberikan makna yang berbeda. Memberikan makna yang berbeda. Jadi katakan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Alhamdu adalah pujian untuk Allah, pujian untuk yang dipuji dengan sifat-sifat yang terpilih. Ya. Sifat-sifat yang terpilih, yang sifat-sifat yang sengaja dipilih untuk dipujikan kepada yang dipuji. Ini baru dinamakan hamdun. Ya, kalau dia memilih sifat, ya, yang sifat yang kemudian dipilihkan kepada yang terpuji, maka ini dinamakan hamdun. Kalau pujian tersebut sifat ada pada orang yang dipuji, itu bukan hamdun namanya, tapi sana dalam bahasa Arab. Madahun atau sana. Saya dikatakan singa itu kuat misalnya. Singa itu kuat. Ya. Ini sana, bukan hamdun. Sebab singa ya kuat, kan begitu. Sudah lazimnya dan biasanya singa seperti itu. Ya. Tapi kalau disebut
sifat yang lain misalnya, jarang singa yang punya seperti itu. Singa ini misalnya jinak, ya. Atau kalau singanya misalnya dermawan misalnya, ya. Ini namanya hamdun, pujian. Nah, demikian. Maka di sini pujian untuk Allah bukan hanya sekedar pujian yang sifatnya biasa, pujian yang betul-betul diperuntukkan, dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka disebut alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Ya, pujian yang diuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang paling baik dan terpilih, dengan kecintaan, pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna alhamdulillah, satu kalimat saja, dan maknanya luar biasa dan memberikan faedah keimanan yang sangat mendalam di dalam hati. Kata pengarang, alhamdulillah al-mutafarrid bil kamali wal baqa, segala puji hanya untuk Allah yang bersendirian dengan kesempurnaan dan kekekalan. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan bersendiri, Maha Esa, Dia yang kesempurnaan. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang disifatkan dengan sifat sempurna. Ya, Dia Allah yang disifatkan dengan sifat sempurna. Adapun makhluk tidak ada yang disifatkan dengan sifat sempurna secara mutlak. Sempurna mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makhluk ada disifatkan dengan sifat sempurna, tapi bentuknya nisbi. Dalam artian kalau dibanding dengan makhluk yang lain dia lebih baik. Ya. Tapi kalau mengatakan secara mutlak dia baik atau sempurna, maka ini tidak ada pada makhluk. Tidak ada pada makhluk. Maka dikatakan oleh pengarang al-mutafarridi bil kamali wal baqa, yang bersendirian dalam kamal, kesempurnaan, wal baqa, al baqa yaitu kekekalan. Ya, bersendirian dengan kesempurnaan dan kekekalan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal, dan dialah Allah yang dinamakan dengan Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi maha tegak. Ya. Nah, yang maha hidup yang tidak akan mati, dan tidak ada yang kekal kecuali siapa yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-izzi wal-kibriya, segala puji hanya untuk Allah yang memiliki al-izz, keagungan, wal-kibriya, dan kebesaran. Nah, sini penyebutan menisbatkan sifat al-izz, keagungan. Sini keagungan mutlak. Al-izz kadang dimiliki oleh manusia, tapi sifatnya nisbi. Ya. Berkaitan pada dirinya saja atau dibanding dengan makhluk lainnya. Tetapi kemuliaan yang mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula al-kibriya. Al-kibriya adalah sifat kebesaran. Dialah Allah yang maha besar, maha agung. Ya. Seorang makhluk tidak boleh merasa besar dan sombong. Nah, adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang disifatkan dengan sifat ini dengan kesempurnaan dan kemuliaan. Dikatakan oleh pengarang al-mawsufi bis sifati wal asma, ya, yang disifatkan dengan sifat-sifat dan nama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan dengan nama dan sifat. Nama yang Allah namakan dirinya di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW menamakan Allah dengannya di dalam hadis beliau. Dan Allah disifatkan dengan sifat-sifat, sifat yang Allah menetapkan hal tersebut pada dirinya di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah al-mutafarrid bil kamali wal baqa wal izzi wal kibriya al-mawsuf bis sifat wal asma. Segala puji hanya untuk Allah yang bersendirian dengan kesempurnaan dan kekekalan, kemuliaan dan kebesaran, yang disifatkan dengan sifat-sifat dan nama. Al-munazzahi anil asya'i wan nubara, anil ashbahi wan nubara, yang dibersihkan dari syabih penyerupaan, wan nubara, dan tandingan-tandingan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
maha sendiri, tidak ada penyerupaan dan tidak ada tandingan, tidak ada bandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah Allah diserupai oleh siapapun dari makhluknya. Tidak di dalam sifat-sifatnya, tidak di dalam perbuatannya, tidak pula di dalam zatnya, dan tidak pula di dalam segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang serupa dengannya, dan tidak satupun dari makhluk yang bisa membandinginya. Maka ditegaskan di salah pengarang al-munazzahi anil asya'i wan nadara, dibersihkan. Kalimat dibersihkan, jangan sampai Allah disifatkan dengan sifat-sifat yang tidak baik dan tidak layak. Dan ini seakan-akan bantahan secara umum terhadap ahli bid'ah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Mereka tidak menetapkannya. Ya, dan orang-orang yang mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak baik. Sebagian dari mereka musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagian yang lagi mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak. Ya, karena itu pengarang memberikan pendahuluan umum. Bagaimana prinsip sebenarnya? Ya. Kemudian setelah itu beliau katakan, alladzi sabaqa ilmuhu fi dariyatihi bi muhkamil qada. Yang ilmu Allah telah terdahulu fi dariyatihi pada makhluknya bi muhkamil qada, dengan ketentuan ya yang sudah muhkam, dengan keputusan yang telah muhkam, yang telah tetap. Dariyatihi itu artinya makhluk-makhluk. Ilmu Allah telah terdahulu pada dariyatihi. Maksudnya segala takdir makhluk itu sudah terdahulu. Ya, sudah terdahulu tercatat di dalam Allahul Mahfuz. Dan ini akan kita terangkan nanti dalam pembahasan seputar masalah takdir. Dalam hadits Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis takdir-takdir makhluk 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Maka segala sesuatu pada makhluknya semuanya sudah muhkam, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah as-sabiq telah terdahulu. Naam, telah terdahulu. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl.